Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita masih di pelajaran ketiga yaitu Aqwan as-Shalah dengan subtema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta santun dan menghargai teman. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan semoga tambah ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat sekitar, serta bisa memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Patuh secara bahasa ialah suka menurut, taat, dan berdisiplin, serta secara istilah merupakan perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi jika kalian mendapati suatu perintah, kalian taati lalu kalian patuhi, itu yang dinamakan dengan patuh. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Kita tahu bahwa orang tua kita lah yang merawat kita mulai dari kandungan hingga saat ini. Tentunya hal itu sudah wajib bagi kita semua untuk hormat dan patuh kepada semua perintah dari orang tua kita. Dan hormat dan patuh pada orang tua ini adalah merupakan perintah Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam surat ini anak-anak, bahwa Allah memerintahkan kita untuk patuh kepada orang tua kita yang sudah merawat kita mulai dari dalam kandungan hingga saat kita besar saat ini. Balas budi yang hanya kita bisa lakukan yaitu hanya dengan hormat dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya, apa contoh-contoh patuh dan taat kita pada orang tua? Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya, kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, kemudian sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan kita. Selalu ingat untuk mendoakannya. Masih ingat doa kepada orang tua? Yaitu Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka mengasihi aku di waktu kecil. Kemudian selain kita patuh pada orang tua, kita juga diajarkan patuh kepada guru. Bagaimana cara kita patuh dan hormat kepada guru? Seperti saat kita bertemu dengan guru, yaitu mengucapkan salam, bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah berseri-seri. Kemudian saat guru memberikan tugas, hendaknya kita selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Kemudian tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Kemudian saat guru menasihati kita, kita harus mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Kemudian saat berbicara dengan guru, kita harus berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, kemudian tidak memotong pembicaraannya. Kemudian saat guru kita sedang mengajar, kita harus duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, dan memperhatikan pelajaran di sekolah. Inilah merupakan contoh-contoh dari hormat dan patuh kita kepada bapak ibu guru.
Kemudian santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Biasanya orang santun itu sabar, tenang, suka menolong, punya rasa kasih sayang terhadap lainnya. Kemudian menghargai artinya berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain, biasanya dia akan acuh, dia akan meremehkan, dan tidak peduli pada orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, dan Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Apalagi kita sebagai makhluknya harus bisa mencontohkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Haddad ayat 9 yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Apa contoh-contoh dari kita untuk santun dan menghargai teman? Seperti mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis berseri-seri saat bertemu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Kemudian berteman tanpa pilih kasih, baik kaya, miskin, normal, cacat, semua kita harus bersahabat dan berteman dengan mereka. Kemudian tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Kemudian selalu rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berjasa kepada kita. Kemudian selalu meminta maaf apabila kita punya salah atau menyinggung perasaannya. Kemudian tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Terakhir, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kalian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.